Jadi biar aja 3 partai pengusung 01 ini ya konsisten aja. Oke, dukung. Nah, PDIP sama P3 menurut saya, udah biar Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah. Jadi enggak apa-apa, dukung aja itu angket. Toh ujung-ujungnya kira-kira udah kelihatan tuh. Apa problemnya? Ya nggak usah dibilang-bilang dulu. Prof, jadi artinya Prof Jimli melihat hak angket ini perlu didukung gitu untuk bergulir di parlemen sekedar untuk mendinginkan suhu politik gitu? Bukan sekedar juga. Ini penting untuk check and balance. Kan saya bilang, ini sejak reformasi, coba lihat aja. Semua presiden tuh kebagian kena angket. Dengan Pak Habibie, waduh diangket melulu. Gus Dur diangket juga. Ya kan? Megawati juga. SBY juga. Satu-satunya yang belum ngalamin ini Pak Jokowi 10 tahun. Iya. Itu artinya fungsi parlemen tidak jalan. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di acara Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas, pasti nampol. Boleh juga nih. Ini Vito, kita sama siapa ini sore hari ini? Kita lagi ambil kuliah magister. Siap dikuliahin ya kita ya? Iya. Nama nggak dokter sekalian. Pelan-pelan dong, jangan langsung loncat. Harus satu tangga gitu. Perkenalan dulu dong, ini siapa ini? Ini ada salah satu orang yang membuat kata etika ini menjadi sangat dibicarakan ya belakangan ini. Prof Jimli Asidiki. Luar biasa. Pakar hukum tata negara kita ya. Pendiri MK, kemarin ketua MK ad hoc ya Prof ya. DKPP juga. DKPP juga. Aduh, semua ini. Nah Prof, kita mau membahas ini Prof, soal yang sedang ramai-ramai dan dibahas oleh banyak orang adalah soal hak angket ini. Oh. Ya, bola panas hak angket ini. Bola panas aja. Lempar-lemparan ini ya kan. Dari bola panas. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Liar. Dari Ganjar Pranowo ngelempar, ngajak kubunya Anies. Kubunya Anies balikin lagi, tergantung PDIP nanti di parlemen. Nah, ini Prof, kita mau minta dikuliahin nih Prof. Sejauh apa sih Prof sebenarnya hak angket ini nanti bisa bergulir? Karena kan kalau kita baca titik utamanya itu adalah soal hukuman dalam tanda kutip secara etik. Artinya misalnya katakanlah pemakzulan gitu terhadap presiden. Tapi di sisa waktu mungkin 8 bulan ini dan prosesnya kayaknya sampai sekarang aja kayaknya masih maju mundur gitu bulat ya. Kalau Prof Jimli melihatnya masih mungkin nggak itu hak angket itu bisa goal? Bisa ya, bisa enggak juga. Banyak sekali faktornya. Ya kan? Apa cukup suara inisiatif? Oke. Apa cukup suara nanti di paripurna 51%? Kalau formal dihitung gitu, ya, kubu 01, 02 versus 03 versus 02. Kalau ini gabung, hitung-hitungan kalkulatornya, banyakkan yang 1+3. Oke. Ya kan? Tapi harus diingat kira-kira 120-an dari yang kubu 01, 03 ini yang duduk di DPR sekarang nggak lolos untuk DPR 2024. Jadi mereka ini sudah akan pensiun. Maka kalau dia pensiun, dia nggak lagi terlalu terikat dengan ya kan pimpinan partainya. Karena udah tahu dia nggak masuk ini ya. Jadi bisa saja mereka ini punya kreativitas yang berbeda. Kreativitas, nggak satu komando. Iya. Ya. Nah, jadi kemungkinan lolos atau tidaknya ini masih banyak faktor. Nah, seandainya lolos, ya kan, disahkan oleh paripurna. Ya. Nah, selanjutnya tergantung substansi yang mau diselidiki apa, yang disepakati itu.
Bisa ke sana, bisa kemari, bisa panjang, bisa pendek, tergantung. Nah, dalam kaitan dengan substansi yang mau diselidiki, siapa subjek yang akan dipanggil? Bila perlu dipanggil paksa, karena DPR punya kewenangan untuk manggil paksa. Nah, ada 2 sasaran. Pertama, penyelenggara pemilu. Ya. Oke, KPU, KPU, gitu. Bawaslu. Ya, KPU, Bawaslu gitu. Tapi yang kedua ialah pemerintah, pejabat pemerintahan yang terkait. Macam-macam. Ada yang berkaitan dengan pemilunya, kayak Menteri Dalam Negeri misalnya kan. Negeri. Tapi bisa juga ada kaitan misal dengan bansos. Ya kan? Mensosnya misalnya dipanggil. Iya. Mensosnya atau Menteri Keuangannya atau siapa lagi. Bila perlu dipanggil presiden kan. Iya. Jadi ini bisa panjang ini. Oke. Artinya Anda semua ini punya bahan untuk bikin headline. Jadi seru. Ya, berita nggak habis-habis gitu ya, Prof. Nggak bisa habis. Nah, Iya. tapi ujungnya kemana? Itu lihat dinamikanya. Karena ini kan hak untuk menyelidiki. Hak DPR itu ada 3. Ya. 1 interpelasi, yang kedua penyelidikan, yang ketiga penyataan pendapat. Ya. Nah, yang langsung berhubungan dengan pemakzulan, yang ketiga, bukan yang kedua. Malah pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat yang langsung. Tapi nggak bisa juga kita bilang nanti hasil angket ini tidak bisa diarahkan ke pemerintah. Bisa aja, cuma ini kan ada 3 hak. Ya. Kalau ini sudah selesai, yang ini mulai dari nol lagi. Bikin inisiatif baru untuk pernyataan pendapat. Ini hal yang berbeda. Bukan dari angket lanjut ke pernyataan pendapat nggak? Ya bisa iya, bisa tidak. Karena ini 3 hak ini masing-masing ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ini ada inisiatif, kumpulin lagi tanda tangan gitu. Tapi bahan yang angket bisa jadi bahan untuk kesini, bisa. Gitu. Iya. Jadi sekali lagi ya, interpelasi bertanya, jawabannya gampang. Kan DPR nanya, nanti pemerintah jawab. Jawabannya begini. Nggak suka, udah dijawab. Kan bisa begitu. Makanya ini hak yang paling ringan. Nah, yang kedua adalah penyelidikan. Nah, penyelidikan lebih berat ini. Kompleks. Ya kan? Karena ujungnya itu menemukan pelanggaran. Termasuk kalau ada unsur pidana ditemukan melalui penyelidikan. Bisa itu. Ya kan? Nah, tapi ujung dari penyelidikan itu kan penegakan hukum. Bukan pemakzulan. Penegakan hukum dulu, masuk penjara, kemudian apa lagi gitu loh, ya kan? Denda atau untuk diberhentikan, misalnya gitu. Jadi ujung dari angket ini bisa kemana-mana juga. Cuma ujungnya itu adalah penegakan hukum. Nah, sementara itu orang harus paham juga bahwa mekanisme sistem hukum pemilu kita relatif sudah agak lengkap. Maksudnya begini, kalau dalam proses penyelenggaraan pemilu ada pelanggaran, pelanggaran administrasi, itu di Bawaslu. Pelanggaran hukum pidana, pengadilan negeri. Tapi ditangani oleh namanya Sentra Gakumdu. Ya. Di dalamnya ada polisi, ada kejaksaan. Sudah ada di situ, di Bawaslu itu. Jadi kalau nanti ditemukan ada tindak pidana pemilu yang dilakukan 1 oleh penyelenggara, 2 oleh peserta, oleh kandidat, atau oleh misalnya tim sukses atau apa gitu. Tindak pidana ini diselidiki, disidik, dan dituntut ya kan oleh kejaksaan melalui mekanisme Gakumdu. Gitu loh. Dan itu lebih cepat. Sedangkan kalau melalui angket dulu panjang ceritanya. Iya. Debat-debat dulu, gebuk-gebuk meja dulu, demo-demo dulu gitu loh. Padahal sudah ada mekanismenya untuk penyelidikan itu. Langsung bawa Gakumdu. Bahkan kalau itu melibatkan TNI sebagai pelakunya, ini sudah 3 kali saya kasih materi untuk persiapan hakim pengadilan militer. Jadi kalau tentara melibatkan diri dalam urusan pemilu dan dia terlibat tindak pidana pemilu, diadili di pengadilan militer. Jadi sudah lengkap ini. Kalau ini masalah pelanggaran administrasi,
di pengadilan Bawaslu. Bawaslu. Kalau tidak puas dengan putusan Bawaslu, banding ke Pengadilan Tinggi TUN. Jadi sudah lengkap. Oke. Nah, terakhir kalau ada perselisihan tentang hasilnya, tentang angka, tentang kursi, siapa yang berhak duduk di kursi ini, ya bisa aja yang dimenangkan oleh KPU dibatalkan kursinya untuk si A, bukan si B. Itu bisa. Nah, tapi keputusan mengenai itu namanya di MK. Iya, sudah di MK ya. Sudah ada sebenarnya Prof ya mekanisme. Maka sebenarnya ya kan proses hukum ini jalanin aja. Tapi proses politik nih ya nggak usah dihalangi juga, biar aja. Karena ini kan menyalurkan kekecewaan Ya. melalui ruang sidang, forum politik di DPR, forum hukum di Bawaslu dan MK. Memindahkan kemarahan dari jalanan, bakar-bakar ban ke ruang sidang. Gitu loh. Ini harus disadari. Jadi makanya saya ditanya wartawan, ya bagus, biarin aja. Jadi nggak usah kayak Pak Yusril, wah ini nggak bisa itu. Nggak bisa. Gitu. Ya kan? Okay. Atau Mahfud bikin statement, ini bisa pemakzulan. Ya udah kan, dia kan cawapres, jangan jadi pengamat lagi. Atau dia bilang, pokoknya saya tidak mau ikut campur. Ini urusan partai. Bukan urusan paslon. Jangan begitu juga. Ya kan spirit the cop, masa? Ya kan sudah, ya kan paslon presnya itu yang inisiatif didukung oleh partai pengusung, dia yang lepas tangan. Ya kan jelek juga. Jadi kalau menurut saya, biar aja dulu ini kita salurkan kekecewaan para pengusung ini ke ruang sidang. Sidang politik di DPR, sidang hukum di Bawaslu dan MK. Nah, jadi termasuk ya partai-partai ini. Ya. Nih, partai pengusung 01 dan partai pengusung 03. Sebaiknya bagaimana mereka? Kalau menurut saya, jangan dulu diganggu, diiming-iming dikasih jatah kursi. Nggak usah itu. Jadi tontonan jelek, transaksionalisme politik. Jelek. Oke. Itu akan menimbulkan menciptakan kemarahan publik. Karena publik merasa wah ini parpol ini main. Apalagi contoh PKB, ketua umumnya di kubu 02. Berapa hari kemudian nggak ngomong, tap loncat ke 01. Sekarang misalnya balik lagi ke 01. Jangan begitu dong, jadi tontonan yang tidak mendidik, ya kan? Maka kalau menurut saya lebih baik biar aja PKB, Nasdem, PKB, PKS, udah mendukung angket lah. Sebab para pendukung 01 yang kecewa itu banyak sekali emosional. Kalau Anda itu pindah belum apa-apa, kecewa mereka. Bagaimana mengatasi rasa kecewanya? Ya kan? Dari bakar ban, bakar mobil. Dari bakar mobil, bakar rumah. Memicu eskalasi. Eskalasi. Jadi biar aja, 3 partai pengusung 01 ini, ya konsisten aja. Oke, dukung. Nah, PDIP sama P3, menurut saya, udah biar Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah. Jadi tidak apa-apa, dukung aja itu angket. Toh ujung-ujungnya kira-kira udah kelihatan tuh. Apa problemnya? Ya nggak usah dibilang-bilang dulu. Tapi menyalurkan aspirasi itu keharusan. Kita mengelola perasaan manusia nggak gampang. Jadi biar kelihatan gerak politiknya dan di DPR ini dijalani juga. Dijalani aja. Toh dia tidak akan mempengaruhi hasil pemilu yang independensi MK untuk memutus. Bahkan dia juga tidak bisa mempengaruhi jadwal tahapan. Misalnya pelantikan 20 Oktober dibatalin. Nggak bisa, karena itu sudah diatur di undang-undang. Prof, jadi artinya Prof Jimli melihat hak angket ini perlu didukung gitu untuk bergulir di parlemen sekedar untuk mendinginkan suhu politik gitu? Bukan sekedar juga.
ini penting untuk check and balance. Oke. Kan saya bilang, ini sejak reformasi, coba lihat aja, semua presiden tuh kebagian kena angket. Pernah, iya. Dan saya kan waktu di istana dengan Pak Habibie, waduh diangket melulu. Gus Dur diangket juga, ya kan? SBY, Megawati juga, SBY juga. Nah, satu-satunya yang belum ngalamin ini Pak Jokowi 10 tahun. Iya. Itu artinya fungsi parlemen tidak jalan. Kemarin 9 tahun ini nggak jalan Nggak gitu ya. jalan, tidak berfungsi dengan baik. Itu juga tidak sehat untuk catatan demokrasi 10-20 tahun ke depan. Waduh, ada periode 10 tahun kok parlemennya membeli gitu. Ya. Jadi saya itu melihat biar aja nih bagus-bagus aja ini. Ya kan? Biar sekalinya kebagian juga kena sekali. Biar seru dikit lah. Kita udah tahu ujungnya bahwa bangsa kita ini akhirnya itu sudah mateng. Ya. Nggak akan pecah gara-gara soal angket ini, enggak lah. Pada saatnya nanti akan dapat solusinya. Ya? Prof, jadi karena memang ujungnya bisa ditebak gitu, Prof. Bukan. Nah, tadi Prof yang bilang, makanya Ya, itu jadi maksudnya jangan nanti disalahpahami saya mengecilkan itu, bukan. Nggak, Tapi nggak. artinya tidak berbahaya lah. Ya, nanti selesai pada waktunya. Insya Allah reda, rekonsiliasi lagi, ya kan? Bangsa kita ini sudah terbiasa mengalami ini, tapi tetap kita bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, subjek hak angket itu sebenarnya bisa nggak sih Prof kalau itu mengacu pada putusan MK kemarin 90 soal yang banyak diprotes orang soal batas usia itu bisa jadi subjek atau nggak? putusan MK-MK-nya yang Prof Jimli. Ya. Putusan MK-nya atau putusan MK-MK-nya? MK-MK Dua-dua ya. MK dulu deh. MK dulu. Apa misalnya? Misalnya apa yang mau dia tanya? Dia panggil saya. Ya. Nah, saya nggak akan datang. Apa urusan saya dia? Saya kerjanya cuma 30 hari dan bukan dari objek pemeriksaan oleh DPD. Kita independen. Oke. Karena ad hoc ya Prof ya. Ad hoc, MK itu ya. dan tidak ada urusannya dengan DPR. Insya Allah saya tidak datang. Oke. Tapi kalau yang mau ditanyakan adalah soal penilaian Prof Jimli terhadap proses pencalonan. Oh, itu saya sebagai ahli, sebagai Pak boleh aja. Oh, bukan sebagai. Tapi saya bukan sebagai MK udah bubar. Oke. Oh. Bahkan pengadilan Tun minta MK memberi keterangan. Saya tolak, nggak mau saya. MK-nya udah bubar, silakan aja MK yang baru. Sekarang. Silakan Pak Palguna. Oh. Pak Palguna telepon saya. Prof, ini ada surat. Ya iya dong, saya kan sudah pensiun. Ya. Ya. Honornya sudah nggak ada lagi sebenarnya. Enak aja. Ya dapat honor saya yang kerjain bener aja. Ketawa dia. Yang bener aja. Bener aja, rugi dong. Rugi dong kita. Wong cuma 30 hari itu kita selesaikan 15 hari selesai. Iya itu. Ya, kilat banget. Makanya kerja itu, ya kan, kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat gitu loh. Iya. Oke. Iya. Berarti Jadi artinya yuk mau kalau putusan yang MK-nya Bro. Misalnya kan lanjutkan. Oke, bukan MK tapi MK mau dipanggil. Iya. MK juga nggak akan datang. Itu independensi peradilan. Tidak ada hak dari DPR untuk manggil-manggil dan kemudian menilai putusannya. Dia bukan lembaga pengawas pengadilan. Oke. Itu. Nah, jadi selalu saya bilang ya, penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu itu lembaga keempat, cabang kekuatan keempat dalam demokrasi. Why? Karena presiden itu peserta pemilu, parlemen itu peserta pemilu, DPR itu peserta pemilu. Oke? Jadi KPU, Bawaslu itu bukan bawahan presiden, bukan bawahan DPR. Peserta pemilu tidak bisa mendiktekan hasil pemilu dan proses pemilu kepada penyelenggara pemilu. Oh, iya. Sedangkan pengadilan itu mengadili proses pemilu, itu Bawaslu dan Tun, dan hasil pemilihan umum, itu di MK. Berarti itu tadi ya Prof, intinya tidak bisa ya DPR mengganggu kekuasaan kehakiman lembaga kami. Tidak bisa ya, kan? mendikte kekuasaan pengadilan. Nah, ini bukan kekuasaan pengadilan, cabang keempat penyelenggara pemilu. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar disebut penyelenggara pemilu itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Bahasa lainnya mandiri itu merdeka. Kalau di kekuasaan kehakiman disebut merdeka. Nah, ini mandiri. Jadi saya selalu konstruksi, hati-hati. Presiden itu tidak bisa mendikte KPU. Ya. Oke. Ya. Oke. DPR sama. Ya. Karena Anda berdua ini peserta pemilu. Ya. Jadi saya suka bercanda, Ketua KPU, Anda ini adalah Presiden Republik Indonesia, urusan Pemilu. Iya. gitu. Keterlibatan pemerintah itu hanya terbatas membuat undang-undang. Ya. Kedua, membuat anggaran. Ya, dana. Ketiga, mengatur mengenai sekretariat PP. Sekretariat. Oke. Misalnya mengenai kesekjenan dan sebagainya. Ya kan? Nah, selebihnya untuk pembuatan peraturan KPU dan Bawaslu hanya konsultasi yang tidak mengikat. Ya. Nah, jadi itu menjadi lembaga independen walaupun pemilihan anggotanya, komisionernya Pansel. di DPR. Pansel, ya. Tapi begitu dia udah terpilih, dia Lepas. Iya. Gitu loh. Mandiri. Prof, tapi kalau misalkan salah satu argumennya 0103 mau mengulirkan hak angket kan salah satu alasannya mereka quote unquote tidak percayalah bahwa MK bisa memutus dengan adil gitu karena ada perkara yang kemarin dan juga Prof Anwar Usman juga masih di MK walaupun Prof Jimli kan perintahkan MK Prof Jimli perintahkan supaya beliau nggak boleh mengadili sengketa yang berkaitan sama Pilpres sama dan PSI. Ya. Itu Prof melihat argumentasi itu gimana, Prof? Itu tidak tepat. Jadi mereka sebagai pimpinan partai harus memahami bahwa aturan konstitusional kita sudah diatur. Jadi dua-duanya nggak usah dinafikan, dua-duanya itu dipakai aja. Itu kan fasilitas konstitusional disediakan oleh negara. Negara konstitusional ada namanya mekanisme hukum. Tapi ada juga mekanisme politik. Udah dua-duanya itu diterima dan pakai aja. Ya, terserah kalau Anda hanya mau pakai politik boleh aja. Cuma efektivitas manfaatnya lebih menentukan yang hukum. Ya, karena langsung. Itu langsung. Jadi tidak usah saling menafikan. Pak, ada ahli atau pengamat atau apa menafikan yang politik, ada yang menafikan hukum. Nah, saya kalau you tanya positif tinggi aja dua-duanya dipakai aja. Gas saja dua-duanya. Gaspol. Orang ada ya. Iya. Orang ada. Gaspol aja. Soal hasilnya belakangan. Ya, yang penting dicoba dulu. Coba dulu. Belum nyoba aja udah. Belum nyoba yang satu udah ngomong jangan yang ini. Aduh, ya benar, Bro. Iya kan? Ya. Ini sekaligus provokator juga. Prof, tapi artinya kan memang ini kan polemiknya juga mulainya dari etik ya kan? Ya. Soalan putusan MK gitu. Nah, sebenarnya waktu habis putusan Dia MK ini aktif sekali tuh waktu sidang etik tuh. Woi, saya kawal ketat. Saya nanya sama Prof nanya sama lu Jimli, deh ya? saya tanya waktu itu. Nah, ini mau saya tanya lagi nih. Apa tuh pertanyaan? Yaitu dalam putusannya itu ada bunyinya hakim terlapor dalam ini Prof Anwar Usman itu terbukti kalau nggak salah kalimatnya membuka diri untuk intervensi atau semacam itu, Prof ya. Nah, tapi di kesempatan saat itu Prof jawabnya nggak usah kita kasih tahu gitu siapa. Terus di kesempatan lain, keluarnya itu. Ya, sementara di kesempatan lain. Ini kan isunya kemana-mana, tapi pertama 99-nya itu kami anggap bersalah secara etik, tapi derajatnya beda-beda. Yang paling berat ya Pak Anwar Usman, itu loh. Nah, banyak yang dilakukannya itu. Salah satunya inisiatif membuka ruang orang lain mengintervensi, lalu ditafsirkan, wah ini Jokowi. Ya, istana gitu. Istana. Kan sudah dibuktikan juga di dalam putusan. Tidak ada itu katanya bawa uang dari seknek. Nggak terbukti, nggak ada bukti itu. Dan juga ada inisiatif dari Presiden Jokowi. Nggak ada juga. Jadi konteksnya bukan itu gitu loh. Tidak ada. Ini tafsir dia sendiri aja.
ya kan? Tafsir sendiri bahwa ini apa namanya. Nah, jadi yang dimaksud dengan dia membuka ruang itu, misal ada berita di Tempo, Oke. oke? Itu faktual itu yang diberitakan itu sebagian ya, nggak semuanya. Oke. Nah, ini kan pasti ada yang salah. Orang itu informasi rahasia di dalam ruang rapat permusyawaratan hakim. Jadi ada yang bermasalah ini dari 9 ini. Karena ada yang membocorkan. Ada yang membocorkan. Oke. Itu salah satu bentuknya itu. Jadi ada yang membuka ruang. Tapi masalahnya kita ini cuma cium-cium aja nih. Kira-kira sini. Nggak punya bukti. Gitu kan? Nah, tetapi leadership itu sangat menentukan. Maka membiarkan terjadinya ruang terbuka untuk diintervensi dengan membiarkan rahasia, itu aja udah salah. Oke. Oh. Tapi terkait dengan putusan 90-nya itu sendiri, intervensinya yang MK temukan Nah, dugaannya. misalnya kita ada CCTV, dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ngurusin tetek bengek surat menyurat pencabutan pembatalan permohonan itu. Oh, yang hari libur itu. Hari libur itu. Loh, itu kan ada bukti-buktinya jelas. Ya Allah, pas kita lihat itu. Ngapain itu? Nah, berarti itu kan tidak itu kan ada sebab. Ya. Sebabnya pasti ada komunikasi dengan orang luar. Karena hari libur dia sampai Nah, mau dia bela-bela sengaja aja. gitu loh. Jadi, walhasil ya, begitu banyak faktor yang membuat kita itu berkesimpulan, oh berat ini. Oke. Gitu. Nah, ya ada juga yang kami sendiri tidak mau mengungkapkannya terlalu riskan. Riskan. Ya. Oke. Tapi kesimpulannya itu bahwa ini memang berat. Gitu loh. Tapi kalau dikaitkan dengan inisiatif dari istana itu tidak ada. Oke. Tidak terbukti. Bukan itu konteksnya. Oh, Prof. Tapi terakhir soal itu adalah tadi Prof katakan bahwa diduga ya berarti ada komunikasi yang menyebabkan Prof Anwar Usman sampai mau ngurusin Ya itu. remeh-temeh. Nah, kita tidak komunikasi tahu. dengan siapanya itu MK Nah, itu menemukan nggak? Tidak. Tapi kan kita bisa menduga-duga, tapi nggak bisa kita membuat kesimpulan. Oh. Misalnya, Ya. PSI menjadi pemohon pertama, tapi kan sudah dikabulkan. Sudah ditolak. Tidak ditolak, ya. Sudah ditolak. Nah, tapi partai mana lagi yang bernegosiasi, itu kan susah kita mencari buktinya. Ya kan? Tapi yang jelas ini kan bukan karena nggak ada kaitan dengan orang luar, tidak mungkin. Nah, jadi dia artinya membiarkan dirinya punya kontak komunikasi untuk yang begitu-begitu dan salah. Oke. Kami tidak bisa menuduh misalnya ini PSI, PSI itu sudah ditolak. Ya kan? Ya walau alam, tapi sekali lagi kami tidak punya bukti. Maka kita tidak memperlebar masalah. Tinggal kesimpulan mutlak dari kami bertiga, pelanggaran kode etik berat. Tapi itu sampai sejauh apa sih Prof kemarin MK itu apakah sampai juga melihat apa HP, chat gitu-gitu hubungan Riwayat dia sama chat. riwayat. Iya kan ada dikirim sama kita. Dikirim. Nah, ya kayak CCTV itu kan. Dikirim itu. Terus yang di Tempo itu, ya kan? Kan dikirim sama kita. Cuma kan kita mau melacak Tempo ini, ya kan? Dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Tapi dari segi materinya kita udah terima sebagai temuan. Jadi mekanisme di MK itu satu laporan, ya kan? Pengaduan atau laporan. Yang kedua temuan. Jadi kalaupun tidak masuk dokumen-dokumen itu dalam laporan sebagai pembuktian, kita sendiri menemukan di luar di media. Salah satunya Tempo. Yang kita anggap walaupun tidak 100% benar, kita anggap faktual. Karena ada bukti-bukti yang disampaikan itu memang nyatanya benar. Cuma kan kita tidak tahu siapa ini. Gitu loh. Jadi sebagian dari data-data Tempo itu termasuk chat segala macam itu, kita anggap mengandung kebenaran. Jadi tambahan bukti gitu. Oke. Tapi sekali lagi, Ya, kan di persepsi dia kan orangnya
banyak ngarang-ngarang juga kan, Iya. wartawan kan. Agak-agak, waduh ini. Asas gitu. praduga bersalah. Iya, iya. Iya. Wah ini Jokowi, wah ini Pratikno bawa berkarung-karung, kan begitu kan. Suuzon ini. Asas praduga bersalah ya namanya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan titipan ini, Prof. Apa tuh? Ya Prof. Anwar Usman walaupun berulang kali menyebut bahwa jabatan dari Allah, tapi sampai sekarang masih menggugat ke PT UN. Lu gimana Prof? Lihatnya Prof? Ya enggak apa-apa, orang kan manusiawi aja. Iya. Cuma itu nggak ngefek, nggak ada pengaruh. Karena pemilihan ketua itu inherent power dari the independence institutions. Oh, Mahkamah Konstitusi. Oh. Bandingkan ketua Mahkamah Agung nih mengadakan pemilihan. Ya kan? Nah, kelompok yang tidak puas mengadu ke TUN. TUN bawahannya Mahkamah Agung. Ya. Oke? Ya. Lalu oleh pengadilan TUN dianggap tidak sah itu pemilihan ketua. Yang terpilih itu harus itu bisa dieksekusi nggak? Nah, Nah, itu. untuk Nah, pengadilan itu. atasnya, nah itu Nah, bisa itu. nggak, Bro? Pertanyaan itu jawab, bisa dieksekusi Nggak nggak? bisa. Tidak bisa karena ini adalah Ya. inherent power. Presiden pun tidak bisa mendiktekan, tolong ya si A aja yang menang. Presiden Republik Indonesia. Nggak bisa. Tidak bisa mendikte, orang luar nggak bisa. Ini adalah ya kan, inherent power dari the independence institution. Nah, jadi pengadilan TUN bukan soal atasan bawahan. Dia orang luar nggak boleh ikut campur dalam pemilihan ketua. Nah, karena ini kemarin kan yang jadi rame, gugatan itu diterima gitu loh. Iya, Diterima disidangkan Prof. lagi, ha. Disidangkan, diterima untuk disidangkan. Padahal kan Ya kan begini, itu ada gimana, Prof? banyak hakim yang bodoh. Oh, iya ya. Dan itu orang bodoh itu nggak salah. Ya kan? Seperti wartawan, emangnya nggak ada yang bodoh, banyak. Ya. Tapi orang bodoh tuh nggak masuk neraka. Cuman telat masuk surga. Rada ngemper dulu di luar ya. Hah? Gitu kan? dulu. Gitu kan? Iya, iya, Jadi iya, nggak iya. usah dipersepsi orang bodoh itu pasti masuk neraka. Belum tentu. Cuma agak telat aja dia masuk surga itu. Berarti mestinya Prof dengan situasi itu PT UN nggak menerima bahkan kemarin Ya berkas. saya nggak ikut harusnya. campur ya, terserah mereka memutus. Tapi apapun yang diputuskannya, misalnya dia mengabulkan, nggak ngefek, nggak bisa dieksekusi. Pertama itu tadi ini independen, Ya. pemilihan itu. Yang kedua yang memilih itu 9 orang termasuk Anwar Usman. Ya. Oke, Pak Anwar Usman itu ikut Oh pemilihan. iya yang Ya. Dan dia udah tekan risalahnya. Nah, itu 2. Oh, iya. Yang ketiga, yang menjadi objek perkara, kalau bahasa Latinnya objectum litis di pengadilan tata usaha negara, itu adalah objektum. Objektumnya itu harus administrative decisions. Bahasa Belandanya beschikking. Oke. Keputusan administrasi. Oke. Sedangkan pemilihan itu bukan keputusan administrasi. Bahwa ada ketetapan ketua, ya kan risalah, itu hanya formalitas. Esensinya pemilihan yang merupakan inherent power tadi. Oh. Oke. Nah, berbeda kalau MK itu memberhentikan Anwar Usman dari kedudukannya sebagai anggota MK secara tidak terhormat. Maka kalau itu yang diputuskan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, itu harus dikirim ke presiden. Oke. Presiden akan pertama ngecek dulu, ini sudah final apa belum? Nah, di dalam peraturan MK itu kan ada ketentuan, kalau diberhentikan dari anggota, Banding. dia harus banding, diberi Ya. kesempatan banding. Nah, sekarang aja ketun, apalagi dia harus bikin banding, yang bikin bandingnya dia sendiri. Oke, Ya. pasti teman-temannya bisa mentah putusan MK. Oke, bisa Oke. nggak jalan. Maka yang kita tempuh nggak begitu. Tapi sebelum itu, alternatif kedua atau aspek kedua dari putusan MK itu, kalau dikirim ke presiden, presiden akan mengeluarkan kepres memberhentikan Oh itu jadi administratif. administratif. Sehingga dia menjadi objekton, kepresnya. Oh, Kepresnya yang Kepresnya itu jadi Kepres objekton. pemberhentian. Oh. Iya iya iya. Nah ini nggak ada kepres.
Putusan MK kemarin itu tidak memerlukan kepres, sehingga tidak ada objek tone. Karena dia tidak diberhentikan dari anggota MK. Tidak hanya diberhentikan ketua dari anggota. MK. Maka tidak ada objek peradilan tone. Ngapain you periksa? Harusnya UNO. Tidak dapat diterima. Karena ini bukan kompetensinya tone. Harusnya begitu. Ya. Ngerti nggak? Iya. Nah, tapi ini udah kejadian. Iya. Mereka udah terima. Iya. Udah bersidang lagi. Iya, tinggal boleh dua. sidang Kasih ya? keterangan. Tinggal dua kemungkinan, ditolaknya atau dikabulkannya. Kalau dikabulkannya, itu tidak boleh dieksekusi. Nggak ada Tidak konsekuensinya, boleh. Pak. Bahkan hakim tunnya itu bisa dilaporkan ke KY dan Mahkamah Agung, bisa dipecat. Itu Karena dampak dari kebodohan hakim itu bisa dua. Oke. Pertama, bodohnya itu ya tidak berdampak apa-apa. Karena Ya. dia bodoh aja. Nah, itu yang saya bilang tadi. yang nggak masuk. Ya kan? Telat masuk Telat surga. masuk surga. Dia nggak masuk neraka. Iya. Tapi kalau gara-gara kebodohan dia menimbulkan citra buruk ya kepada seluruh cabang kehakiman, terutama pengadilan tun, itu merusak citra pengadilan. Maka layak orang itu dianggap tidak mengerti hukum, tidak mengerti peradilan modern, ya kan? Tidak mengerti peradilan etika. Ini orang merusak citra, pecat. Kalau saya pecat itu. Kalau saya di KY maupun di Mahkamah Agung, ini merusak. Nah, jadi pemecatan itu, ya kan, sama dengan masuk neraka itu. Itu baru masuk neraka itu. Iya. Sama kayak pengadilan negeri dulu membuat putusan menunda pemilu. Iya. Bukan urusannya. Ini persis sama dan oleh Mahkamah Agung dibatalin. Ya. Ya kan? Tapi tidak cukup dibatalin kalau menurut saya. Ini harus dipecat ini. Ngerusak citra pengadilan. Seluruh pengadilan jadi rusak. Kalau mengabulkan. Kalau mengabulkan. mengabulkan. Apalagi sudah banyak sekali putusan pengadilan tun itu yang tidak dieksekusi. Itu kan bikin merusak citra. Kan banyak salah. Nah, kenapa dia salah? Nah, ini yang paling terakhir, ini yang penting nih. Orang harus mampu membedakan mana pelanggaran etika, mana pelanggaran hukum. Oke. Pengadilan hukum, pengadilan negeri, pengadilan tun, pengadilan agama, pengadilan itu bicaranya itu pelanggaran hukum. Ya. Oke. Nah, pengadilan tun itu akan melihat mana hukum administrasi negara yang dilanggar. Oke. Kalau dia menemukan pelanggaran, maka dia mau putusan. Ya. Nah, itu pelanggaran hukum. Tapi yang di MK ini tidak menilai pelanggaran hukum. Dia menilai ada tidaknya pelanggaran etika. Oke? Apakah sesuatu yang melanggar etika harus identik dengan melanggar hukum? Tidak. Oke. Sesuatu yang melanggar hukum besar kemungkinan, tidak semuanya, besar kemungkinan melanggar etik juga. Oke. Tapi segala sesuatu yang melanggar etika tidak harus melanggar hukum. Iya. Maka kenapa Anda menilai putusan peradilan hukum, peradilan etika? Orang ini tidak bicara bicara pelanggaran hukum kok. Ngomongnya etika kok. Ini etika. Oh. Misalnya tersenyum. Ya. Apa kita tidak boleh tersenyum? Apa ada pasal undang-undang yang melarang orang tersenyum? Oh, tidak ada. Nggak ada. Ilmu hukum agama pun itu ibadah. Ya. Tapi kalau you tersenyumnya salah tempat, salah waktu, bisa melanggar kode etik. Nah, itu benar. Tapi tidak melanggar hukum. Ya. Misalnya nih, ketua KPU di kabupaten, tuh menjelang pemilu nih, pendaftaran, itu ada ketua partai, temennya dia, ketua partai, meninggal. Oh, terus dia datang. Jenazah, di depan jenazah nih. Depan jenazah. Ini kompleksitas kalau politik itu kan kemana-mana analisanya. Begitu dia di depan jenazah, HP-nya itu nggak ring, getar, dibuka sama dia. Dia lihat ada WA, lucu banget. Jadi saking lucunya, dia cengengesan di depan jenazah. Nah, di situ ada foto. Etik kena. Masuk jadi headline. Iya. Di TV, di YouTube gitu kan. Analisisnya kemana-mana. Waduh, ini ketua KPU cengengesan di depan jenazah ketua partai. Ada apa nih? Ini pasti ada apa-apa ini. Iya. Iya kan? Betul. Dipersoalkan orang.
Etika itu bukan hanya menyangkut written ethics, tapi juga sense of ethics. Dia tidak menjaga diri, padahal itu bisa mudah bagi orang menduga-duga. Ya kan? Untuk berbuat sesuatu yang tidak pantas. Oh iya. Itu pelanggaran etika. Oke. Tapi nggak ada pelanggaran Hukumnya. Yuk bawa ke pengadilan negeri nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Gitu kan? Nah, jadi ranah objektum litis di peradilan tun keliru kalau mempersoalkan soal etika. Itu bukan hanya keliru, salah, lah. Makanya itu nggak perlu ditanggapi. Dan kalaupun kabul bisa untuk tidak dieksekusi. Bukan bisa untuk tidak, jangan dieksekusi. Karena ketua ini kan sudah persiapan perselisihan hasil pemilu dan ketuanya sudah ada namanya Dr. Suhartoyo dan sudah bekerja. Jadi tidak mungkin itu dilaksanakan. Oke. Nah, kita masuk ke topik berikutnya ini, Prof. Ini ada lagi nih kekepoan netizen ini soal sengketa Pilpres ini, Prof. Ini kenapa sih, Prof, kalau kita lihat sengketa-sengketa Pilpres yang terjadi itu ya udah gitu, kayak jarang putusannya itu jarang signifikan gitu loh, Prof. Kamu maunya mana? Misalnya kan belum pernah kan sengketa Pilpres sampai pemilu kita ulang. Misalnya kan belum pernah kan. Pilpres loh, kalau Pilkada sudah, Pileg sudah. Yang TSM itu Pilkada sudah. Misalnya terutama kabupaten gitu ya. Kalau bupatinya incumbent, itu banyak tuh. Banyak tuh. Sehingga kalau dia menang, jadi diputuskan kalah. Oke. Ada beberapa itu. Nah, itu TSM. Tapi kalau untuk tingkat nasional memang terlalu sulit membuktikannya. Kita kan nggak bisa mengeneralisasi. Seolah-olah kan begini, kalau dulu kan pemilu tidak serentak. Ya. 2019, 2024 kan serentak. Ya. Pilpres, Pileg bareng. Dan itu menyebabkan pusat perhatian itu di Pilpres. Maka segala sesuatu terjadi pelanggaran di daerah-daerah, di kecamatan, dan di TPS. Itu ujung-ujungnya dikaitkan dengan presiden. Ya. Ya kan gitu. Ya. Nah, ditambah lagi tahun ini ada Gibran. Tapi sebenarnya kalau mau objektif jangan marah ya. Jangan marah-marah dulu gitu, jangan emosional. Sebenarnya 2019 itu lebih parah. Karena presidennya itu kampanye langsung. Dia incumbent. Dan itu waktu sudah pemilu serentak juga. Presidennya itu incumbent, kampanye kemana-mana. Ya, gitu loh. Ya. Kalau sekarang kan dia enggak, dia bilang enggak, walaupun orang enggak percaya juga kena anaknya. Ya. Oke. Tapi maksud saya dia lebih langsung berkampanye di 2019. Gitu loh. Saking ribetnya 2019 itu kan 900 orang petugas di lapangan. 894. Ya, bulatkanlah 900. Tahun ini 90, 10%. Enggak usah mengecilkan arti 90 tuh. Tapi maksud saya 2019 lebih ribet. Bayangkan dia presiden. Dia berkampanye, bagaimana kira-kira sikap kepala desa? Walaupun presidennya mungkin cuti sesuai ketentuan undang-undang cuti. Tapi kan dia presiden. Ya. Gitu loh. Kepala desa ya siap gerak. Takut gimana juga, Bro. Jadi cuti misalnya Sabtu Minggu, dia ke desa apa? Ya kan presiden yang datang nih. Iya sih. Memang dia tidak layani dengan fasilitas negara. Gimana coba? Jadi sebenarnya 2019 itu lebih buruk. Sekarang ini tambah-tambah ini gara-gara soal etika. Ya. Soal Gibran yang ditanya tadi. Gitu loh, campur aduk antara soal etika dengan dinasti politik dinasti. Gitu. Itu yang bikin kayaknya secara kemarahan lebih besar ya, Bro. Padahal sebenarnya kalau mau objektif ini permainan catur aja. Oke. Ya kan? Taktik. Ya kan? Kalau Gibran mau memenuhi syarat, semua partai itu mau narik dia. Anies juga mau. Ganjar juga mau. Ya kan?
Begitu Iya, kan? iya, iya. Benar. Nah, Jokowi kan suka saya bilang tuh, coba lihat, ini kan soal permainan ya. Jadi kita objektif aja melihat dari luar nih. Sebenarnya di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anaknya jadi cawapres. Yang dia pikir itu Ganjar. Jadi wakilnya Prabowo kan gitu. Diajak belusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur. Maksudnya apa itu? Iya, iya. Udah Jadi kan jelas sinyal. kelihatan ya. Jadi memang dia juga nggak mikir begitu. Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Bener itu. Tapi coba, kenapa ada inisiatif dari misalnya PSI atau kelompok-kelompok ini? Ya itu tadi, memanfaatkan budaya feodal ini untuk ABS. Jadi, masalah. Ya, ya, jadi ya. bukan inisiatif dia, inisiatif ABS ini. Nah kalau begitu, ya kenapa kita marah sama dia? Kenapa nggak marah sama dia? Gitu loh. Ya kan? Oke. Nah, jadi ini cuma permainan. Nah, jadi begitu juga Prabowo nih. Kalau kita lihat-lihat ya dari luar dia, itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erik untuk calon wakil presiden. Ya. Erik paling tinggi. Ya. Gibran nggak ada jauh. Ya. Nomor 1 Erik, nomor 2 itu Khofifah Ya. dan seterusnya. Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap karena 0103 ini punya afiliasi di NU semua di Jawa Timur itu. Dia menganggap Jawa Barat ini insya Allah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci. Maka dia mikir-mikir nih. Karena Khofifah diajukan oleh Demokrat, dia mikir juga Khofifah ini. Tapi menurut survei Erik lebih tinggi secara nasional. Dia pusing juga itu. Saking dia pusing, ya tambah lagi. Erlangga kan partai terbesar, enak aja loh. PAN kan yuk partai kecil. Tambah juga pusingnya ya. Tambah pusing. Iya. Nah, lebih pusing lagi setelah itu Muhaimin Pindah. Waduh, gawat ini. Salah milih orang pada bubar ini. Koalisi gitu loh. Sambil dia pusing-pusing, tiba-tiba Ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Ya, walaupun Ganjar dulu waktu itu Prof. Iya, Ganjar dulu. Ya, Ganjar tapi kemudian dulu. Mahfud. Ya. Setelah Mahfud, Yusril sebagai ketua umum partai PBB ngurus SKCK juga. Karena profesor hukum. Iya. Ya kan begitu. Iya. Jadi kita ini kan nonton dari jauh nih. Waduh lucu ini. Jadi dia merasa pantas juga dia jadi cawapres. Ya. Karena di sana Mahfud, ya kenapa? Kartu dia seolah-olah jadi hidup ya. Jadi hidup. Ya. Maka yang bikin SKCK itu Erik sama dia. Yusril. Yang diberita ya. Saya nggak tahu benar apa. Tapi berita begitu. Nah jadi Prabowo ini jadi pusing ya. Ya kan? Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40. Nah dia pikir-pikir boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Untung buat dia. Oke semua. Ya. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan. Iya. Gitu loh. Karena dia ngerasa ya adalah anunya dia rendah gitu, Erlangga kan ngusul. Yang lain wah bagus. Gitu. Sekali lagi karena budaya feodal, karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ya. Jadi ini budaya feodal yang memaksa orang berpikir kayak begitu. Nah, jadi salah. Mau nyalain siapa? Ini kan hanya permainan politik catur. Ya. Catur kekuasaan. Gitu loh. Ya sudah, serahkan kepada hakim tertinggi, ialah rakyat di TPS. Nah, ternyata menang pula dia. Gimana? Dia mau marah bagaimana? Bahwa kemudian presiden dianggap atau barangkali diduga turut mempromosikan dari balik layar. Yang itu kan yang kemudian jadi persoalan. Yang penting kalau menurut undang-undang kan dia itu boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Kan gitu kan. Yuk bayangkan Obama, Presiden United States of America. Begitu ada Pilpres Donald Trump versus Hillary, dia itu kampanye untuk Hillary. So what? Apa yang salah?
Tapi di Amerika itu karena budaya politiknya itu tidak feodal lagi dan institusi politiknya udah kuat, Hillary kalah. Ya. Iya. Nah, sedangkan kita ini kalau Jokowi itu sebagai presiden Republik Indonesia meskipun dia tidak menggunakan fasilitas negara dan lain-lain sebagai ketentuan undang-undang, ya kan? Dia mendukung salah satuan, besar kemungkinan menang. Dia nggak usah kampanye dan memang tidak perlu kampanye dia. Apalagi ini anaknya. Ya ada pengaruh karena budaya kita masih feodal. Oh, itu loh jawabannya. Jadi pertama kita harus memahami dulu konstelasi permasalahan. Jadi jangan cuma marah-marah. Ya kan? Makanya saya selalu bilang 2 hal yang paling membuat orang marah sekarang. Tidak pernah dalam sejarah orang semarah kayak sekarang ini. Oke. Ya kan? 2 hal. 1 soal etika. Ya. Saling tunjuk-menunjuk. Iya. Kamu tidak beretika, endasmu etika. Gitu ya kan? Jadi ya kan? Nah, 3 tangannya kemari. Dia nggak ngerasa. Yang kedua itu soal dinasti. Kamu dinasti, kamu feodal. Tapi tangannya 3 nggak ada. Kesini juga. Iya. Jadi ini problem masif di semua lingkungan kita ini. Feodalisme, budaya feodal, politik, ya, politik dinasti, dinasti politik, budaya kerajaan dalam arti luas, ya, nggak dipisah itu antara partai dengan negara, sama. Partai itu pilar, membutuhkan internal demokrasi internal sebagai syarat dia menjadi instrumen demokrasi eksternal berbangsa bernegara. Kalau dia internalnya tidak demokrasi kerajaan, dia akan mempengaruhi kerajaan juga dalam kegiatan bernegara gitu loh. Jadi situasi demokrasi itu harusnya ditunjukkan oleh parpol baru mempengaruhi negaranya gitu ya, Prof ya. Jadi selama parpolnya masih feodal, tidak ada demokrasi, outputnya juga begitu. Nah, ini yang harus kita benahi.